Setelah 3 pria itu pergi, Jeff kemudian pulang ke rumahnya. Dan di saat bersamaan tiba-tiba ponselnya berdering, di mana Louis memberitahunya bahwa ada seorang bocah laki-laki bernama Tommy ingin berbicara secara langsung dengan Jeff setelah melihatnya di televisi. Alright, Louis, put him on. Was your dad shot? I'm in my bedroom. They think I'm tied up, but I got free. Wait, Tommy. How do you know they can't hear you? Guys, I can see them on the security channel. I see. Mengetahui hal itu, Jeff dengan segera beranjak pergi dari sana, hingga di tengah jalan dia meminta nomor ponsel Tuan Smith kepada Louis. What about Walter Smith's cell phone? Did you get that? Singkat cerita, tibalah Jeff di tempat kejadian perkara, di mana kedatangannya tentu saja ditolak oleh Departemen Sheriff Ventura County karena dia dianggap telah lancang mengambil alih kembali tugas mereka. Namun setelah mereka sadar bahwa Dennis tidak lagi percaya dan tidak ingin bernegosiasi dengan Sheriff Phil, terlebih-lebih ketika Jeff mengatakan bahwa Tommy Smith menghubunginya melalui ponsel kakaknya, sehingga mereka pun mengartikan bahwa yang dipercaya untuk menyelesaikan misi tersebut adalah Jeff. The little boy in the house called me on his sister's cell phone. Dennis already broke it off with me. If you get shot, we are all. But I am not going to let you do something that draws fire on my men. Sampai saat ini harapan Jeff hanyalah menginginkan misi selesai tanpa ada satu orang pun yang terbunuh. Dan saat itu juga ia menghubungi Dennis melalui ponsel Tuan Smith, bersikap tenang, tegas dan terlihat menguasai keadaan. Meminta Dennis agar mengizinkannya membawa Tuan Smith keluar dari sana, mengingat kondisi Tuan Smith saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Hey, Dennis, it's Jeff. Everybody okay in there? We're bugging in here, man. But come on, man. I just saved your life and you know it. All I'm asking is that you help me save his life. Come on. He wants me to give up the old man. Sampai di sini negosiasi Jeff bisa dibilang cukup berhasil, di mana dia mampu mengendalikan emosi Dennis dan Marshall yang pada akhirnya mengizinkannya untuk membawa Tuan Smith keluar dari rumah itu. Tanpa perlu menunggu waktu lama, Jeff dengan segera memanggil 2 orang anak buahnya bernama Mikey dan Ridley, mengajak mereka masuk ke dalam sana dengan membawa mobil ambulans, di mana yang menyetir adalah Mikey, sementara Jeff dan Ridley yang akan mengangkut tubuh Tuan Smith. Namun tiba-tiba Sementara itu di dalam rumah, Dennis dan Kevin kembali berdebat. Dalam keadaan tertekan, mereka saling menyalahkan satu sama lain tatkala menyadari mereka tak bisa keluar hidup-hidup dari rumah tersebut. Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba Marshall mendapatkan sebuah ide di mana dia mengusulkan membakar rumah tersebut dengan maksud akan memicu muncul banyaknya asap, sehingga bisa disimpulkan helikopter tak bisa melihat aksi mereka saat kabur dengan gumpalan asap tebal itu. Tak berapa lama, Ridley memberikan kabar jika Tuan Smith sudah tersadar dari pingsannya, sehingga saat itu juga Jeff segera datang ke sana untuk melihat keadaan Tuan Smith itu. Tak banyak permintaan yang keluar dari mulut Tuan Smith. Ia hanya berharap Jeff bisa menyelamatkan kedua anaknya, sembari memberitahu Jeff di mana letak DVD itu ia sembunyikan. Mr. Smith, my name is Jeff Talley. I know you know the kind of young men they're dealing with. You saved my children. Of course I want to save your family. Where is it? Office. And I can't wait. Setelah mengetahui di mana letak DVD itu berada, Jeff kembali dipaksa untuk berpikir keras bagaimana dan seperti apa ia bisa masuk ke dalam sana, sementara Marshall adalah salah satunya pelaku yang sulit untuk diajak bekerja sama. Dalam hati bimbang dan merasa tidak tega, Jeff dengan terpaksa menghubungi Tommy untuk meminta bantuannya, menyuruhnya untuk masuk ke dalam ruangan kerja ayahnya untuk mengambil DVD itu. Tommy, I have to ask you a grown-up question now. Could you get into your daddy's office without anyone seeing you? Okay. If you could do it safely. Beberapa saat kemudian, Jeff bersama dengan tim sheriff pada akhirnya dengan terpaksa merencanakan untuk masuk ke dalam rumah, di mana Jeff nantinya akan memancing 3 pelaku keluar menuju kolam yang berada di halaman, sementara tim sheriff mengerahkan 4 orang tim pemanjat memasuki salah satu jendela loteng tersebut. I put the door and the 2 boys here in the courtyard and keep the 2 kids in the house. I'm about to jump off that bridge, aren't we? 4-man team ropes in. Silent entry through one of the skylights. Singkat cerita, Jeff pun memulai aksinya. Ia berjalan perlahan mendekat ke arah pintu pagar,
di mana di balik pagar Dennis berdiri membelakanginya. Negosiasi pun dimulai. Jeff dengan tenang mencoba mempengaruhi psikologi Dennis dengan mengatakan bahwa nyawa Tuan Smith sudah tak lagi dapat diselamatkan. By yourself? What do you want? Walter Smith just died. Things just got a lot more complicated, didn't they, Dennis? I know Mars killed my cop. But Smith's death is on you, man. Dalam keadaan terguncang dan terlihat merasa sangat bersalah, Dennis pada akhirnya sepakat untuk mau bekerja sama, asalkan dia dan dua rekannya dibawa oleh helikopter dengan membawa sejumlah uang, yaitu setengah dari jumlah uang yang tersedia. It's like $2 million. Okay, half is good. All right. Sell it to your crew. Jennifer and Tommy stay in the house. The three of you down here in the courtyard. Trade the helicopter for the cash. How do I know the pilot's not gonna shoot me? Let me worry about the pilot. Just make sure he gets that bag, understand? Yeah. Di waktu yang bersamaan, Tommy berhasil memasuki ruangan kerja ayahnya. Ia mengambil 2 buah cover DVD bertitle Heaven Can Wait, lalu sesegera mungkin berniat keluar menuju pintu masuk cerobong udara. Sementara itu di ruangan lain, Marshall melepaskan tali yang membelenggu tangan Jennifer, mengajaknya untuk pergi dari sana. Namun sayangnya Jennifer menolak ajakan itu hingga Marshall pun kesal dan I'm not going anywhere with you. I'm not leaving. Setelah koordinasi antara Jeff dan tim sheriff dianggap telah sesuai dengan rencana, helikopter pun dioperasikan untuk segera mendarat masuk ke halaman rumah, di mana di waktu yang bersamaan Dennis dan Kevin pun keluar melemparkan 1 tas untuk diserahkan. Sementara tas yang satunya lagi dipegang oleh Kevin sesuai rencana yang telah disepakati. Namun sial, ternyata semua tidak sesuai dengan rencana, di mana Marshall keluar membawa Jennifer untuk ikut bersama mereka, sehingga saat itu juga Dennis pun baru sadar bahwa firasat Kevin sebelumnya tentang Marshall, bahwa Marshall akan membawa mereka ke dalam sebuah masalah besar, ternyata benar-benar terjadi. What's this? This wasn't what we discussed. God damn it, Dennis! Mark! Leave us! Kenny and I aren't going nowhere! Fuck! They're gonna shoot us as soon as we get through the gate! You're lying to me! Hey, I'm not lying! Namun sialnya Dennis justru berprasangka buruk terhadap Jeff. Ia berpikir bahwa Jeff dan tim sheriff tidak akan memberikannya uang tersebut, sehingga sangat disayangkan ia pun segera masuk kembali ke dalam rumah dengan membawa masuk semua uang-uang itu. We can go! Let him go! I am in charge! Kondisi itu membuat Jeff dengan terpaksa menyuruh seluruh tim untuk segera mundur. Namun sialnya ia justru mendapatkan kecaman dari tim sheriff yang menganggapnya telah lalai dan terlalu percaya diri sehingga melanggar protokol keselamatan. Chief Tally, the situation has clearly gotten away from you. Your flagrant disregard for protocol has unnecessarily placed yourself in my office. Tak berapa lama seorang petugas memberitahu bahwa FBI mendapatkan perintah akan mengambil alih kasus tersebut, di mana sejurus kemudian mereka pun datang lalu meminta Jeff untuk memimpin misi itu, membuat sheriff pun tak dapat berbuat apa-apa ketika FBI membawa Jeff masuk ke dalam mobil. Namun siapa sangka, petugas FBI itu adalah oknum dari sindikat kejahatan yang sedang menyamar, di mana mereka memperlihatkan foto istri dan putrinya Jeff yang sedang disekap, meminta Jeff untuk berpura-pura ditugaskan memimpin misi tersebut, sementara mereka yang akan mengambil alih untuk masuk ke dalam dan mengambil DVD itu. Sementara itu dalam rumah, Dennis mencoba menghibur Kevin adiknya, yang menjanjikan sebuah kepastian bahwa mereka akan segera hidup bergelimpangan harta layaknya orang kaya raya setelah mereka nantinya berhasil keluar dari tempat itu. Tampaknya keserakahan telah membutakan hati dan pikiran Dennis. Ia benar-benar telah melakukan sebuah kesalahan besar karena telah mempercayai seorang psikopat yaitu Marshall, di mana benar saja inilah yang terjadi. Shit! Mars, they shot Kevin! Sementara dalam rumah, Tommy masuk ke dalam ruangan Jennifer yang sedang disekap. Dengan sebilah pisau, ia memotong tali yang membelenggu tangan sang kakak. Namun sial, Marshall tiba-tiba datang. Come on, hurry faster, come on! You have your instructions, I have mine. We'll leave it at that. Shoot him, Tommy! Shoot him! Come on!
Pick it up, kid. Come on. Tommy, answer me. Answer me, Tommy. Jennifer yang berhasil membawa Tommy masuk ke dalam ruangan kaca dua arah. Ia pun mencoba menenangkan adiknya dengan mengatakan bahwa Marshall tidak dapat melihat mereka. Namun siapa sangka Jeff yang mendengar suara tembakan dari dalam rumah tentu saja membawanya terlihat begitu sangat panik. Khawatir terjadi sesuatu dengan putra-putrinya Tuan Smith, Jeff pun dengan terpaksa mengambil tindakan nekat. Ia menubrukkan mobilnya ke pintu pagar rumah Tuan Smith di saat tim FBI palsu tengah berusaha untuk menerobos masuk ke dalam. Namun beruntung Jeff berhasil keluar untuk kemudian masuk ke ruangan demi ruangan yang mulai dilalap oleh si jago merah. Di waktu bersamaan, kelompok sindikat kejahatan berupaya masuk ke dalam dengan memanjat tembok dan meledakkannya. Namun beberapa dari mereka harus tewas terbakar hidup-hidup ketika psikopat Marshall melemparkan sebotol molotov ke arah mereka. Api yang semakin berkobar-kobar tak menyurutkan niat Jeff untuk menyelamatkan Jennifer dan Tommy. Hingga sampai akhirnya ia berhasil menemukan mereka, lalu meminta Jennifer untuk menghidupkan pancuran air dan mengambil beberapa handuk yang telah dibasahi oleh air. Di sisi lain, dua anggota sindikat kejahatan berhasil masuk ke dalam ruangan kerja Tuan Smith. Namun mereka tak juga kunjung menemukan cover DVD bertuliskan Heaven Can't Wait, karena tentu saja DVD itu telah dibawa oleh Tommy. Kesialan yang mereka alami ternyata tidak hanya sampai di situ saja, di mana salah seorang dari mereka tidak menyadari keberadaan psikopat Marshall yang saat itu tengah bertengger layaknya seekor kelelawar dan satu pria yang masih tersisa secara kebetulan berpapasan dengan Jeff, Jennifer, dan Tommy di ruangan lain. Hingga tanpa basa-basi ia melepaskan sebuah tembakan ke arah Jeff, di mana Jeff yang terjatuh dengan segera melemparkan DVD itu ke arah si pria, lalu memintanya untuk membiarkan Jennifer dan Tommy pergi dari tempat itu. Namun sial buatnya, pria tersebut tanpa sempat mengedipkan mata, setelah berhasil membawa Jennifer dan Tommy keluar dari sana, ponsel berwarna putih pun tiba-tiba berdering, di mana pria misterius terlihat begitu sangat marah setelah menyadari seluruh anak buahnya tewas tak tersisa. Setelah bersepakat menentukan titik lokasi pertemuan, Jeff lalu berangkat ke sana menggunakan ambulans atau mungkin sejenis damkar dengan membawa serta Tuan Smith untuk ikut bersamanya. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah lokasi. Sembari menahan sakit pada lukanya, Jeff menodongkan pistol ke kepala Smith untuk kemudian membawanya masuk ke dalam sana. Di dalam sana, Jeff melihat istri dan putrinya sedang dalam keadaan tangan terikat dan kepala ditutup dengan kain. Teriakan histeris mereka pun kembali terdengar tatkala Jeff memanggil mereka sembari mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan segera keluar dari tempat itu. Tak berapa lama pria misterius pun membuka suara. Ia pun yang mengetahui bahwa DVD itu telah ikut terbakar di rumah Smith. Pada akhirnya Smith secara langsung memberitahunya tentang sebuah password beserta nomor kode akun yang tentunya sama persis dengan salinan yang berada di dalam DVD yang terbakar itu. How do I know you still have what I need? Trust the account number's Brenda 65. You're good. Okay. You let him leave now, right? Just let my family leave. Welcome to the door. Setelah Smith memberitahu si pria misterius tentang isi salinan DVD tersebut, Jeff pun meminta si pria misterius
untuk segera membebaskan istri dan putrinya berhubung tugasnya sudah selesai. Namun pria misterius dan anak buahnya saling menatap satu sama lain. Terlihat keraguan dari wajah mereka yang terlihat curiga kalau Jeff sudah mengenali wajah mereka. Saat itu juga si pria misterius meminta Jeff untuk melepaskan Smith dan berjanji setelah itu mereka akan segera pergi detik itu juga. Sampai akhirnya Smith pun mengalah. Ia melepaskan Tuan Smith yang justru menyuruh si pria tersebut untuk segera menghabisi Jeff dengan alasan bahwa Jeff telah mengetahui wajahnya. Hands up, in the air. What are you waiting for? Entah apa yang merasuki pikiran Tuan Smith sehingga ia dengan tega melakukan hal itu kepada seseorang yang secara langsung telah menyelamatkan nyawa anak-anaknya. Dan ketika pria itu tidak juga menghabisi Jeff, saat itu juga inilah yang terjadi. Damn it, Sampai akhirnya komplotan sindikat kejahatan itu pun tewas tak tersisa. Jeff dengan segera melangkahkan kakinya menghampiri istri dan putrinya, membiarkan Smith yang hanya terdiam membisu melihat Jeff yang sama sekali tak menyentuhnya, bahkan membiarkannya pergi dari tempat itu. Dan yep, film pun berakhir. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton, saya pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.